Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English Literature class. Today, we are going to study the new material. Chapter 4 is about correlative conjunction. So, what is correlative conjunctions? Apa ya kira-kira correlative conjunction itu? Dalam bahasa Indonesia, correlative conjunction adalah konjungsi berpasangan. Konjungsi berpasangan merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, dua frasa, atau dua klausa. Dalam bahasa Inggris, bisa dibagi menjadi 4 jenis. The first is both and, yang artinya keduanya dan. The second, not only but also, tidak hanya tetapi juga. The third, either or, salah satu atau. And the last, neither nor, tidak satu pun maupun tidak. Kita akan membahas 4 jenis correlative conjunction atau konjungsi berpasangan yang bisa digunakan dalam membuat kalimat. Okay, so for the first, let me explain you the use of both and. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan both and, keduanya dan. The function of both and is to emphasize two coordinated elements in a sentence. The formula is subject plus verb plus both blah 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 and blah blah blah. And then the next, both blah 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 plus and blah 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 plus verb. Oke, jadi both and atau keduanya dan merupakan salah satu correlative conjunction atau konjungsi berpasangan. Rumusnya, kalian bisa menggunakan dalam kalimat subjek diikuti kata kerja, baru disisipi both, kata yang akan digabungkan, lalu dan kata yang akan digabungkan yang memiliki kesetaraan. Atau bentuknya bisa menggunakan both, bla bla bla, and bla bla bla, verb atau kata kerja, bla bla bla. Oke, untuk membuat kalian lebih mengerti, saya akan memberikan contoh, the examples. Number 1, kita bisa menggunakan both and, ya, diikuti noun. Jadi bentuknya seperti ini, both plus and plus noun plus and plus noun. Contohnya dalam kalimat Anna can play both guitar and piano. Jadi ini setara ya. Jika kita menggunakan both and, kata yang disisipkan itu harus setara. Jadi kalau kita menggunakan noun, di sini juga harus menggunakan noun. Yang kedua, both plus adjective plus and plus adjective. Ya, ini kalau kita menggunakan adjective atau kata sifat, semua rumusnya juga harus menggunakan kata sifat. Contohnya, Robert is both diligent and smart. Nah, diligent dan smart ini adalah kata sifat.
Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan adverb atau kata keterangan. Kalau di sini adverb, di sini juga harus sama adverb. Contohnya adalah John writes both correctly and neatly. Ya, correctly karena di sini ada li merupakan kata keterangan. Nah, ini sudah betul ya. Then next, number 4, both verb and verb. Ya, jadi kalau kita menggunakan kata kerja juga sama. Harus menggunakan kata kerja. Contohnya adalah Richard both plays the piano and composes music. Nah, ini adalah kata kerja, ini juga kata kerja. Jadi yang digabungkan kalimat klausa, frasa atau kata yang digabungkan itu harus sejajar atau setara. Jika yang akan digabungkan dengan verb and itu kata benda, berarti kedua-duanya harus kata benda. Kata sifat, kedua-duanya kata itu harus kata sifat. Kata keterangan, kedua-duanya kata itu adalah kata keterangan. Atau kalau kita menggunakan kata kerja, berarti dua kata yang digabungkan adalah kata kerja. Yang kelima adalah ketika kita membuat kalimat, kata kerjanya itu harus sesuai dengan kata benda. Kata bendanya karena ada dua, berarti kata kerjanya itu adalah jamak. Jadi penggunaan kata kerja pada both and itu adalah jamak. Contohnya seperti ini, both Anna and Danny play the violin. Jadi karena ini yang kata atau subjeknya adalah Anna and Danny, jadi kata kerjanya adalah jamak ya. Nah, jika menggunakan both and, maka verb atau kata kerja bentuknya jamak karena lebih dari satu. Both itu kan dua, jadi lebih dari satu. Oke, untuk membuat kalian lebih memahami mengenai penggunaan dari both and, saya akan sajikan ilustrasi. Ada 4 anak dari sekolah musik The Royal Music School. The first is Mariam. The second is Anna. The third is Ahmad. And the last is Danny. They are the students of the Royal Music School. Jadi mereka adalah murid dari sekolah musik The Royal Music School. And they can play the musical instruments, for example, guitar, violin, and piano. Jadi mereka, masing-masing dari mereka bisa memainkan alat musik antara lain gitar, biola, dan piano. Berikut merupakan tabel dari ability ya, kemampuan keempat siswa dari sekolah musik royal. Jadi Mariam can play only violin. Anna can play guitar and piano. Ahmad can play violin and piano. And Danny can play guitar and piano. Oke, dari tabel tadi kita dapat informasi bahwa Mariam can play guitar. Ahmad can play guitar. Jadi kedua anak ini, Mariam dan Ahmad, bisa bermain gitar. Jika kita ingin membuat kalimat ini lebih simpel atau lebih sederhana, kita bisa mengubahnya atau menggabungkan dua kalimat tersebut menggunakan both and. Karena di sini Mariam bisa bermain gitar, Ahmad juga bisa bermain gitar. Ada kesamaan dari kedua kalimat tersebut. Jadi kita bisa menggabungkannya menggunakan correlative conjunction both and, keduanya dan. Jika kita menggunakan both and, maka kalimat tersebut menjadi seperti ini. Both Mariam and Ahmad
can play the guitar. Keduanya dari Maryam dan Ahmad bisa bermain gitar. Nah, ini adalah fungsi atau penggunaan dari both and, membuat kalimat menjadi lebih sederhana. Karena di sini ada sesuatu hal yang sama, yaitu Maryam bisa bermain gitar, Ahmad juga bisa bermain gitar, jadi keduanya bisa bermain gitar. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita bisa mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang lebih sederhana menggunakan both and. Oke, contoh yang kedua, Anna can play the violin, Danny can play the violin too. Jadi kedua anak ini bisa bermain biola. Kalimat yang panjang ini bisa diubah menjadi kalimat yang lebih simpel atau sederhana yang menggunakan both and. Menjadi both Anna and Danny can play the violin. Nah, ini lebih simpel ya kalimatnya, karena sudah digabungkan dua kalimat ini menjadi satu menggunakan correlative conjunction, yaitu both and. Karena di sini ada hal yang sama, yaitu Anna bisa bermain biola, Danny juga bisa bermain biola maksudnya. Jadi jika digabungkan menjadi both Anna and Danny can play the violin. Oke, the last example, contoh yang selanjutnya, Maryam can play guitar. Maryam also can play piano. Oke, jadi Maryam itu punya keahlian, dia bisa bermain gitar dan bermain piano. Nah, karena kalimatnya ini terlalu panjang, jika kita ingin menyimpulkan atau menyederhanakan, kita bisa menggunakan correlative conjunction both and. Contohnya adalah seperti ini. Maryam can play both guitar and piano. Maryam bisa bermain keduanya gitar dan piano. Oke, paham ya? Oke, untuk membuat kalian tambah paham lagi, mari kita practice time. Kita kerjakan latihan. Oke. Yang pertama, the first, correct the mistake. Kalian harus mengkoreksi kesalahan dari kalimat yang pertama. Both Angga or his friend traveled to London. Oke, manakah dari kalimat ini yang strukturnya itu kurang tepat, yang salah ya? Silahkan diidentifikasi manakah ya kira-kira yang salah di kalimat ini. Kali ini kita membahas tentang both and. Nah, di kalimat ini kira-kira harusnya menggunakan and, bukan or, karena both itu harus diikuti dengan and ya, pasangannya. Jadi yang salah adalah penggunaan or di sini. Jadi seharusnya both Angga and his friends travel to London, menggunakan and. Oke, mudah ya. Selanjutnya yang kedua. But my friends and I play tennis every day. Ya, ini salah kalimat nomor 2. Yang betul seharusnya the correct sentence is but my friends and I play tennis every day. Kenapa yang salah ini ada S-nya? Seharusnya tidak usah menggunakan S karena kata kerja dari both and ya, yang menggunakan both and itu pasti jamak. Karena di sini subjeknya lebih dari satu, yaitu my friends and I. Jadi kata kerjanya adalah play, tidak usah tambah s karena subjeknya jamak ya. Oke, selanjutnya ya, kalian harus membuat kalimat, make a sentence. Ahmad help old people. Khalid help old people too. Ya, dari dua kalimat ini silahkan dibuat menjadi both and
ya, kita sederhanakan. Ini ada yang sama ya, kita cari sesuatu hal yang sama dulu. Yang sama antara kalimat 1 dan 2 adalah ya Ahmad dan Khalid itu sama-sama membantu orang tua ya. Jadi kita bisa menggabungkan kalimat ini menjadi ya demikian. Both Ahmad and Khalid help old people. Seperti itu ya. Selanjutnya, Sarah got a good mark. Nela got a good mark too. Oke, dua kalimat ini mari kita jadikan satu ya, disederhanakan menggunakan both and. Oke, kita cari kesamaan dari dua kalimat ini ya. Kesamaannya adalah mereka atau Sarah dan Nela itu sama-sama mendapatkan nilai yang bagus. Jadi kita bisa menyederhanakan menggunakan both and dengan ini ya. Both Sarah and Nela got a good mark. Oke, seperti ini. Oke, next. Riri is beautiful. Riri is smart. Oke. Kira-kira dari dua kalimat ini kita bisa menyederhanakan menjadi seperti apa? Ya, dari dua kalimat ini ada atau menggunakan Riri yang berulang ya, subjeknya Riri yang berulang. Padahal kita bisa menyederhanakan kalimat tersebut menjadi satu kalimat yang sederhana, yaitu dengan cara ini. Riri is both beautiful and smart. Jadi Riri beautiful dan smart. Okay, next. Mega eats fried noodle. Mega eats fried rice. Okay. Dari dua kalimat ini bisa kita sederhanakan karena subjeknya sama ya, sama-sama yang makan makanan adalah Mega namanya. Jadi kalimat yang sederhana menggunakan both and yaitu Mega eats both fried noodle and fried rice.